وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya selaku khotib mengajak kepada seluruh jemaah sekalian untuk senantiasa menambah ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan cara apa? Dengan cara senantiasa mengerjakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Bersyukur kita panjatkan atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang sampai pada hari ini telah memberikan kita yang namanya nikmat kesehatan, telah memberikan kita yang namanya nikmat kesempatan serta nikmat iman dan Islam, sehingga kita masih berkumpul di tempat yang penuh dengan kebarokan ini guna untuk melaksanakan kewajiban kita sebagai umat muslim, khususnya kepada laki-laki, yaitu sholat Jumat secara berjamaah. Dan tak lupa juga salawat dan salam senantiasa kita kirimkan, senantiasa kita sanjungkan kepada baginda Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadirin dan hadirat sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Khutbah Jumat kita pada hari ini mengangkat tema tentang hikmah di balik musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Musibah dan ujian adalah bagian yang tak terhindarkan dari kehidupan. Namun, di balik setiap peristiwa tersebut terdapat hikmah yang bisa kita ambil di baliknya. Hadirin wal hadirat sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tak terasa waktu terus berjalan dan kita telah dipertemukan kembali pada hari Jumat yang penuh dengan berkah ini. Di kesempatan yang berbahagia ini, khotib ingin mengajak kepada seluruh jemaah sekalian untuk menemukan kembali tentang hakikat musibah dan ujian yang seringkali menghampiri kehidupan kita. Musibah dan ujian adalah sunnatullah atau ketentuan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi pada setiap hamba-hambanya, baik dalam skala kecil maupun skala besar. Namun, di balik setiap musibah dan ujian tersebut terdapat hikmah dan pelajaran berharga yang dapat kita ambil. Hadirin wal hadirat sidang jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, ada beberapa hikmah di balik musibah dan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, yaitu yang pertama, musibah sebagai ujian keimanan. Musibah dan ujian adalah cara Allah Subhanahu wa taala menguji keimanan dan ketakwaan hamba-hambanya. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3 yang artinya, apakah manusia itu mengira bahwa mereka dibiarkan begitu saja hanya dengan mengatakan kami telah beriman, sedangkan mereka tidak diuji lagi. Dan sesungguhnya kami telah menguji orang-orang yang sebelum mereka, maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang benar dan Allah Subhanahu wa taala mengetahui orang-orang yang dusta. Quran surah Al-Ankabut ayat 2 sampai 3. Ayat ini menegaskan bahwa setiap musibah setiap manusia yang mengaku beriman pasti akan diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ujian ini bisa berupa sakit, kehilangan, kegagalan, atau berbagai bentuk kesulitan lainnya. Hikmah dari ujian ini adalah untuk mengukur sejauh mana keimanan seseorang, apakah dia benar-benar beriman kepada Allah Subhanahu wa taala atau hanya sebatas pengakuan saja. Hadirin wal hadirat sidang jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang kedua, musibah sebagai penggugur dosa.
Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, yang artinya tidaklah seorang muslim tertimpa suatu musibah, baik berupa penyakit, rasa capek, sedih, atau gangguan lainnya, kecuali Allah Subhanahu wa taala menggugurkan dosa-dosanya. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Hadis ini menjelaskan bahwa musibah yang menimpa seorang muslim dapat menjadi sarana untuk menggugurkan dosa-dosanya. Setiap rasa sakit, sedih, atau kesulitan yang kita rasakan dalam menghadapi musibah, jika kita hadapi dengan sabar dan ridha, maka Allah Subhanahu wa taala akan menghapuskan dosa-dosa kita. Oleh karena itu, janganlah kita berputus asa ketika kita ditimpa musibah, tetapi marilah kita hadapi dengan sabar dan tawakal. Hadirin wa hadirat sidang jemaah salat Jumat yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang ketiga, musibah sebagai peningkat derajat di sisi Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 195. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khawfi wal ju' wa naqsin minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyyiris sabirin. Yang artinya, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepadamu dengan sedikit ketakutan, kelaparan, kekurangan harta, jiwa dan buah-buahan, dan berikanlah berita gembira kepada orang-orang yang sabar. Quran surah Al-Baqarah ayat 195. Ayat ini menunjukkan bahwa musibah juga bisa menjadi sarana untuk meningkatkan derajat seseorang di sisi Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang sabar dalam menghadapi musibah akan mendapatkan derajat yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hal ini karena kesabaran dalam menghadapi ujian menunjukkan keimanan yang kuat dan ketawakalan yang tinggi kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin sidang jemaah Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang keempat, musibah sebagai pengingat akan kehidupan dunia. Musibah juga bisa menjadi pengingat bagi kita bahwa kehidupan dunia ini hanyalah sementara. Semua yang kita miliki, baik itu harta, jabatan, keluarga, atau kesehatan, itu hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Suatu saat nanti semua itu akan diambil kembali oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan adanya musibah, kita diingatkan untuk tidak terlalu terlena dengan kehidupan dunia, akan tetapi lebih fokus mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat yang lebih kekal. Selanjutnya yang kelima, musibah sebagai ajang introspeksi diri. Ketika kita ditimpa musibah, maka kita jadikan momen tersebut untuk melakukan introspeksi diri. Mungkin ada kesalahan yang atau kehilapan yang telah kita perbuat sehingga Allah Subhanahu wa taala menurunkan musibah tersebut kepada kita. Marilah kita memperbaiki diri kita dan memohon ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan berjanji untuk tidak mengulainya lagi. Hadirin wa hadirat sidang jemaah salat Jumat yang sama-sama dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, sebagai kesimpulan dalam program Jumat kita yang singkat ini, marilah kita senantiasa mengambil hikmah dari setiap musibah dan ujian yang menimpa kita. Janganlah kita berputus asa, tetapi marilah kita hadapi dengan sabar, tawakal, dan meningkatkan kualitas keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min al-ayati wa dhikril hakim. Barakallahu li wa lakum tilawatahu innahu was-sami'ul 'alim. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil 'alamin innaka Hamidum Majid. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, inna Allaha wa malaikatahu
الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى